akan mewawancara salah satu perusahaan mengenai rekonsiliasi fiskal. Perkenalkan, nama saya Lili Fauzia dan rekan saya Harapelin Putri. Saya Mutia Kornisa. Saya Zambi, kita dari Accounting perusahaan ini. Ya, jadi kami di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai rekonsiliasi fiskal. Langsung saja Kak, pertanyaan pertama. Apa saja sih faktor yang dapat menyebabkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan pajak? Oke, untuk faktor-faktor utama yang menyebabkan perbedaan tersebut itu yang pertama ada tujuan penyusunan. Dalam tujuan penyusunan itu dibagi dalam dua, itu ada laporan komersial disusun untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, manajemen dan lain-lain. Yang kedua ada laporan pajak disusun untuk kepentingan perpajakan dan perhitungan kewajiban pajak kepada negara. Lalu ada faktor yang kedua yaitu ada dasar akuntansi. Dasar akuntansi itu ada laporan komersial penggunaan PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Lalu ada laporan pajak mengikuti undang-undang pajak penghasilan dan peraturan perpajakan lainnya. Lalu faktor ketiga ada pengakuan pendapatan dan biaya. Ada perbedaan waktu dan metode pengakuan pendapatan dan biaya, misalnya metode aktual versus kas. Contoh-contohnya itu yang pertama ada pendapatan yang belum diterima boleh diakui di laporan komersial, tapi belum tentu diakui untuk di perpajakan. Lalu faktor yang keempat ada perbedaan pengakuan aktiva atau penyusutan, metodenya itu penyusutan aset tetap aset tetap berbeda, komersial pakai metode garis lurus atau saldo menurun, pajak biasanya pakai metode dan tarif tertentu menurut ketentuan fiskal. Lalu faktor yang kelima ada biaya yang tidak diakui fiskal. Itu untuk non-deductible expense, itu ada biaya yang diakui dalam laporan komersial tapi tidak boleh dikurangkan dalam laporan pajak. Contohnya itu denda sumbangan, terus ada biaya repatriasi melebihi batas dan lain-lain. Faktor yang keenam ada perbedaan perlakuan terhadap cadangan dan provisi. Contohnya itu ada cadangannya itu misalkan cadangan piutang tak tertagih bisa diakui dalam laporan komersial, tapi tidak selalu boleh dikurangkan dalam laporan pajak kecuali memenuhi syarat tertentu. Lalu yang faktor ketujuh ada kompensasi kerugian. Dalam laporan komersial ini kerugian bisa dicatat sesuai prinsip akuntansi. Dalam laporan pajak itu kerugian hanya boleh dikompensasi dalam jangka waktu tertentu, misalnya maksimal 5 tahun berturut-turut sesuai peraturan perpajakan Indonesia. Lalu faktor yang ke-8 ada transaksi afiliasi dan transfer pricing. Itu untuk penyesuaian terhadap harga wajar dalam laporan pajak bisa menyebabkan perbedaan dalam laporan komersial. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, biasanya apa aja sih yang dikoreksi fiskal dalam perusahaan ini? ada dua, di perusahaan kita ada positif dan negatif. Untuk yang positifnya ada biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pajak penghasilan dan sanksi administrasi, gaji yang dibayarkan kepada pemilik, imbalan dalam bentuk natura, premi asuransi yang tidak dihitung sebagai penghasilan, dan biaya entertainment. Untuk yang negatifnya ada penghasilan hadiah, transaksi saham, transaksi pengalihan harta, bunga deposito dan tabungan, dan yang terakhir yang bukan merupakan objek pajak. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, apa saja sih langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses rekonsiliasi fiskal untuk perusahaan ini? Untuk proses rekonsiliasi fiskal dari perusahaan itu, langkah-langkah umumnya itu yang pertama siapkan laporan keuangan komersial. Itu bisa kita gunakan laporan laba rugi dan neraca akhir tahun yang telah disusun berdasarkan PSAK. Lalu kita fokus pada laba atau ruginya sebelum pajak sebagai titik awal rekonsiliasi. Langkah keduanya itu ada identifikasi perbedaan temporer dan permanen. Untuk yang permanen itu koreksinya yang tidak akan dibalik di masa depan. Contohnya itu ada biaya sumbangan, denda dan hibah non objek dan lain-lain. Untuk yang temporer itu ada koreksi yang akan dibalik di masa depan. Contohnya itu ada penyusutan yang berbeda antara komersial dan fiskal atau provisi atau cadangan. Lalu untuk langkah ketiga ada lakukan koreksi fiskal, yaitu kita buat daftar seluruh akun yang perlu dikoreksi atau lalu disesuaikan
sebagai yang pertama ada positif dan negatif. Untuk positifnya itu menambah laba fiskal, untuk negatifnya itu ada mengurangi laba fiskal. Lalu langkah keempat itu kita ada hitung laba yang kena pajak atau TKP. Nah, untuk hitung labanya ini kita gunakan metode laba kena pajak sama dengan laba sebelum pajak atau komersial ditambah koreksi positif dikurang koreksi negatif. Untuk langkah kelimanya itu ada hitung pajak penghasilan terutang. Yang pertama itu berdasarkan PKP yang sudah dihitung, gunakan tarif pajak sesuai ketentuan, misalnya 22% untuk badan usaha di Indonesia. Dan yang kedua itu dikurangi dengan kredit pajak yang sudah dibayar untuk misalnya kayak PPh 23 dan PPh 25 dan lain-lain. Lalu untuk langkah keenam itu ada susun lampiran rekonsiliasi di SPT tahunan badan. Biasanya kita itu memasukkan seluruh koreksi ke dalam lampiran 4A SPT tahunan PPh badan, dan pastikan semua dokumennya itu pendukung tersedia, bisa kayak bukti potong, faktur, bukti transaksi dan lain-lain. Untuk langkah ketujuhnya itu ada review dan arsipkan. Kita itu biasanya melakukan pengecekan ulang terhadap setiap koreksi dan hitungan. Lalu kita simpan dokumennya lengkap sebagai arsip dan bukti jika terjadi pemeriksaan pajak. Sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih kembali.